Ya, selamat datang kembali di warung kopinya Cak Agus. Yuk kita ngopi. Mantap. Nah, obrolan di warung kopinya Cak Agus hari ini berdasar permintaan dari salah satu subscribernya obrolan ilahi, dari salah satu penggemarnya warung kopi, pelanggan warung kopi. Jadi begini, kemarin itu ada WA, Cak, tolong dong kita ngobrolin tentang ini. Apa itu? Inilah yang akan kita obrolkan. Apa? Tentang ini, tips menghadapi mertua yang galak. Ada tips menghadapi calon mertua yang galak. Jadi teman-teman, mungkin hari-hari ini teman-teman sedang mengalami hal ini. Ini mertuaku nih galak gitu ya. Atau nih calon mertuaku nih galak gitu. Bagaimana supaya kita bisa menghadapi mereka? Nah, pertanyaannya begini. Sebelum Cak Agus memberikan tips tentang menghadapi mertua yang galak atau calon mertua yang galak, Cak Agus mau tanya. Sebenarnya nih, tolong dijawab jujur ya. Sebenarnya mertua kalian yang galak atau kalian yang takut sama mertua? Nah, jangan-jangan gara-gara kalian takut, terus kalian klaim, wah ini mertua galak, wah ini calon mertua galak. Waduh, ini papanya galak, mungkin karena kumisnya tebal, terus kurang senyum, mungkin karena sariawan dan lain sebagainya. Terus kita takut, ini orang galak ini, gitu. Terus kita ngomong, waduh, ini mertuaku ini galak, ini calon mertuaku galak, aku takut, gitu. Jadi, gini teman-teman. Sebelum kita masuk bagaimana tipsnya kita menghadapi, yuk kita lihat dulu. Ini gara-gara kita yang takut atau memang mertua kita yang benar-benar galak gitu ya. Lah ini siapa yang tahu? Ya kalian lah yang tahu. Cak Agus nggak tahu gitu ya. Sebenarnya gini, waktu ada yang tanya seperti itu untuk ngobrolin, tak jawab gini. Hah? Menghadapi mertua yang galak? Aku nggak tahu. Karena apa? Mertuaku itu lembut-lembut, baik-baik gitu loh. Jadi baik bapak dan ibu itu nggak galak. Jadi bagaimana ya? Aku memberikan tips itu. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Jadi meskipun Cak Agus nggak mengalami bagaimana menghadapi mertua yang galak, tapi ada pengalaman-pengalaman di bidang lain yang bisa Cak Agus bagikan buat teman-teman semua. Yang saya percaya bahwa ini akan menolong kita gitu ya. Juga pengalaman-pengalaman berdasarkan penelitian-penelitian yang ada bagaimana menghadapi mertua yang galak. Nah, oke, sekali lagi sebelum kita masuk di situ, kira-kira gini ya, apa ya, yang menyebabkan gitu ya, kita deteksi dulu yang menyebabkan, kira-kira yang menyebabkan mertua galak itu apa? Kok sampai muncul dalam perasaan kita, dalam pikiran kita, waduh, mertuaku galak. Nah, kira-kira yang menyebabkan ini apa? Kita deteksi dulu itu. Minum dulu ya, ngopi dulu. Nah, ada penelitian mengatakan begini, bahwa munculnya persepsi bahwa mertua galak itu, atau memang benar-benar terjadi galak, itu karena gini. Karena dari kitanya dulu. Dari kitanya belum apa-apa, sudah muncul perasaan serba salah. Ya, bahasanya kikuk semua, kaku gitu ya. Aduh, ini jangan-jangan mertuaku galak. Aduh, bagaimana? Nah, itu yang jangan-jangan yang terjadi seperti itu karena kita belum sudah merasa bersalah, takut salah dan sebagainya. Yang kedua, yaitu tadi, karena perasaan takut salahnya terlalu besar, kita pendam dan kita merasakan akhirnya kita melihat bahwa mertua kita itu galak. Mungkin itu yang terjadi. Kita masing-masing pribadi lah yang bisa mendeteksi itu. Dan mungkin juga kita terlalu merasa bersalah. Itu juga bisa terjadi pada kita dan akhirnya kita merasa, waduh, mertuaku galak. Tapi kalau bagaimana? Kalau benar-benar mertua itu galak, bagaimana cara menghadapinya? Nah, inilah tips yang penting buat kita semua. Bagaimana kita menghadapinya? Yang pertama, kita harus peka. Peka bagaimana? Ya kita peka. Kira-kira nih, kesukaan calon mertuaku ini apa? Hobinya calon mertuaku ini apa? Kita peka bukan hanya soal itu, kita juga peka ini. Kira-kira apa ya yang dibutuhkan oleh mertuaku?
yang dibutuhkan oleh calon mertuaku apa? Kita harus ngerti itu. Loh, Cak, itu kan namanya cari muka. Ya memang iyalah, kita cari muka di teman mertua kita, calon mertua kita. Tapi bukan untuk hal-hal yang buruk. Semua kan untuk apa? Untuk membangun sebuah hubungan yang baik, supaya tidak terjadi salah paham dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, teman-teman cari tahu deh. Kira-kira kesukaannya apa, hobinya apa, atau apa yang sedang dibutuhkan. Masuklah di situ. Masuk di situ. Ya, percayalah, segala apapun kalau kita bisa mengambil hati, ini istilahnya ngambil hati, kita peka bisa ngambil hati mereka. Tunduk. Ya bukan berarti tunduk itu langsung nurut dengan kita, enggak. Tapi luluh hatinya. Nah, selanjutnya gini. Kalau mertua atau calon mertua galak, jangan banyak menuntut. Mulailah dari kita sendiri. Kalau dia galak, dia ini, dia sewot, dia benci sama kalian, mulai dari kalian sendiri. Artinya apa? Ya, kalian itu yang memulai, kalian yang berubah. Kira-kira apa ya yang salah sama aku? Atau jangan-jangan karena aku tidak hormat sama mereka? Atau jangan-jangan karena aku tidak sopan? Nah, mulai dari kita sendiri. Nah, ada golden rule kan mengatakan demikian. Apa yang ingin orang lain lakukan atau perbuat buat kalian, perbuatlah itu terlebih dahulu buat mereka. Ini sudah Cak Agus bahas di video-video sebelumnya. Siapa sih yang gak luluh hatinya? Kalau kita bisa berbuat, ya istilahnya sudah dijahatin lah, so apa, tapi kita tetap baik, tetap melakukan yang baik, melakukan apa yang kita inginkan. Lah kalau kita nggak ingin dijahati mereka, digalai sama mereka, ya kita yang berubah. Jangan tuntut mereka untuk berubah. Tolong dong papamu, tolong dong mamamu, supaya jangan galak lagi, suruh berubah, suruh yang lembut dan lain sebagainya. Nggak bisa. Jangan tuntut orang lain, tapi mulailah dari kita sendiri. Itu yang harus kita lakukan. Dan yang ketiga, ikhlas saja. Ini ilmu yang paling tinggi ya. Ikhlas, nerimo, mengucap syukur, nggak usah mengeluh. Ya, melihat fakta yang ada seperti itu, kita ikhlas saja, nerimo saja, mengucap syukur saja, jangan mengeluh. Pasti semua akan terasa ringan. Segala apapun mertua atau calon mertua kita nggak akan jadi beban dalam hidup kita. Kita nggak akan sakit hati, kita nggak akan sewot-sewotan. Dan percayalah, pada akhirnya apa yang kalian inginkan akan kalian capai. Apa itu? Calon mertua atau mertua yang galak tadi jadi jinak. Jinak, bukan jinak ya, nggak enak ini bahasanya sama orang tua kok jinak, nggak cocok lah. Akhirnya lembut, nggak galak-galak lagi dan sayang pada kalian. Nah, ini berlaku bukan cuma buat cowok, cewek juga. Ingatlah, ada satu masalah yang mendasar dalam kita berhubungan, bahwa masing-masing punya latar belakang. Ya, mungkin satu sisi punya calon mertua atau mertua kalian punya latar belakang itu ngomongnya kasar, keras, ceplos-ceplos dan lain sebagainya. Sedangkan kalian dididik dengan latar belakang yang lemah lembut. Lah, orang yang ceplos-ceplos bukan berarti galak, itu karena berbeda aja dengan kalian. Bagaimana supaya sama? Ya sekali lagi jangan nuntut mereka berubah, tapi kita yang berubah supaya jadi sama, akhirnya klop dan gak ada lagi galak-galahan, gak ada lagi sewot-sewotan. Yang ada rukun bahagia. Bisa damai dengan calon mertua kan enak, bisa rukun dengan mertua kan enak. Nah, ini yang harus kita lakukan. Oke? Sekian dulu obrolan di warung kopinya Cak Agus, tips tentang menghadapi mertua atau calon mertua yang galak. Yang kurang jelas boleh tulis di kolom komentar. Dan sampai ketemu lagi dalam video selanjutnya. Dan akhirnya salam kopi.